I just had to let you know you're. Yeah. Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan sebuah video tentang materi yaitu bangun ruang. Seperti kubus, balok, pisma, timas, runcun, tabung, dan bola. Dan nanti kita akan menjelaskan tentang karakteristik, luas permukaan, dan volume bangun ruang. Yang pertama kita akan membahas sebuah bangun ruang kubus. Kubus sendiri merupakan bangun ruang yang semua sisinya itu berbentuk persegi yang sama besar. Dengan jumlah 6 sisi, terdapat 12 rusuk yang sama panjang dan 8 titik sudut. Contohnya seperti dadu dan rubik. Yang selanjutnya yaitu luas permukaan dari sebuah kubus. Di luas permukaan ini sendiri adalah jumlah dari seluruh sisi bagian luar sebuah kubus. Untuk luas permukaan kubus, yaitu rumusnya LP sama dengan 6 kali R kuadrat atau LP sama dengan 6 kali R kali R. R di sini adalah rusuk ya. Nah, ini untuk soal mencari luas permukaan kubus. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar kubus. Nah, ditanya berapakah luas permukaan kubus dari gambar tersebut. Diketahui. Jadi diketahui ini hanya yang ini, 16 cm. 16 cm ini termasuk rusuk. Rusuknya terdapat 16. Terus ditanya luas permukaan kubus. Jawabnya, luas permukaan kubus bisa ditulis LP kubus itu dengan tadi rumusnya 6 kali R kali R. Nah, sama dengan 6 kali R-nya 16, jadi 16 kali 16. Jadinya 1536 cm persegi. Jawabannya ini. Nah, jadi luas permukaan kubus adalah 1536 cm persegi. Nah, yang selanjutnya adalah volume. Nah, volume ini sendiri yaitu isi yang ada di dalam bangun ruang kubus. Untuk rumus volume kubus bisa ditulis V sama dengan R pangkat 3 atau V sama dengan R kali R kali R. Soalnya untuk mengetahui bagaimana cara mencari volume sebuah bangun kubus, yaitu soalnya setiap satu Ibu Nakini menguras bak mandi berbentuk kubus. Kedalaman bak mandi tersebut adalah 80 cm. Setelah dikuras, Ibu Nakini itu mengisinya kembali hingga penuh. Nah, berapakah volume air yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh? Pertama-tama kita ketahui dulu. Diketahui bak mandi berbentuk kubus. Setelah itu dengan kedalaman bak mandinya itu 80 cm. Nah, kedalaman ini bisa ditulis dengan R. Bak mandi itu bisa disebut R atau rusuknya itu 80 cm. Berarti R sama dengan 80 cm. Nah, seperti ini saya gambarkan. Nah, ini bak mandinya berbentuk kubus, 80-nya berarti kan kedalaman dari sini ya. Itu 80. Nah, terus ditanya volume air
tulis P kubus. Kubus tadi R pangkat 3 atau R kali R kali R. Jadi 80 kali 80 kali 80. Sama dengan 512.000 cm kubik. Nah, ini untuk volume kubusnya. Nah, pindah ke volume air. Jadi cm ini diganti dengan liter. Nah, liter itu sama dengan dm pangkat 3. Kita cari dengan tangga ukuran. Kita cari di sini. km, hm, dm, meter, dm, cm, dan mm. Nah, kalau ke atas itu dibagi, kalau ke bawah dikali. Nah, tadi kan cm pangkat 3 berarti, jadi cm ini ke dm. Nah, karena ini 3 berarti sekali naik dibagi 1000, atau nolnya sama-sama 3, jadi 1. Berarti dibagi 1000. Jadi cm kubik ke dm kubik itu dibagi 1000. Satu tingkat itu ada 1000. Nah, jadi volume airnya dibagi dengan 1000. Nah, dengan 512 dm3 atau liter, atau bisa ditulis 512 liter. Nah, jadi untuk volume airnya ada 512 liter. Jadi volume yang adalah 512 liter. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas sebuah bangun ruang balok. Balok ini adalah sebuah bangun ruang yang sisinya itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, ukuran yang berbeda-beda ini terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk sisinya sendiri itu terdiri dari 6 sisi, terdapat 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Contohnya seperti batu bata dan buku. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan dari balok. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa luas permukaan adalah jumlah seluruh sisi bagian luar dari sebuah bangun balok. Luas permukaan balok rumusnya bisa ditulis LP sama dengan 2 kali L kali P tambah P kali T tambah L kali T. Nah, L di sini adalah lebar, P-nya itu panjang, dan T-nya itu tinggi. Untuk contoh soalnya di luas permukaan balok yaitu perhatikan gambar balok di bawah ini. Ini gambar balok. Nah, pertanyaannya berapakah luas permukaan balok tersebut? Jadi kita pertama-tama diketahui ada 15, 10, dan 20. Nah, 15 ini itu panjang. Ini panjangnya 15. Terus yang 10 ini termasuk lebar. Lebarnya itu ada 10. Terus yang ini 20 ini tingginya 20. Nah, ditanya luas permukaan balok. Nah, tadi kan luas permukaan balok itu bisa ditulis LP. LP balok. Itu rumusnya 2 panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, kita masukkan ini ya. 2 P panjangnya 15 dikali L lebarnya 10 tambah P panjangnya 15 kali tingginya tadi 20 terus lebarnya tadi 10 dikali tingginya 20. Kita kalikan 15 kali 10 yaitu 150 ditambah 15 kali 20 itu 300 ditambah 10 kali 20 itu 200. Setelah itu kita hitung yang ada di kurung dulu. Jadi 150 tambah 300 tambah 200 itu 650. 2 dikalikan dengan 650 yaitu 1300 cm persegi. Nah, jadi selanjutnya yaitu volume dari bangun balok. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa volume itu sendiri adalah isi di dalam sebuah bangun balok.
Untuk rumus volume balok bisa ditulis V sama dengan P kali L kali T. Nah, ini untuk contoh soal dari volume balok. Nah, soalnya yaitu sebuah kolam berbentuk balok dengan ukuran panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter, dan tingginya 5 meter. Itu terisi setengah bagian oleh air. Nah, berapa liter volume air di dalam kolam tersebut? Jadi diketahui kolam berbentuk balok, berarti kolam itu ukurannya panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter, dan tingginya 5 meter. Terus terisi air itu setengah bagian, berarti airnya setengah. Terisi air itu ada 1/2 bagian. Nah, ditanya yaitu volume air, berapa liter volume air? Jawab. Pertama-tama kita mencari volume dari kolam tersebut yang berbentuk balok. Jadi rumus dari volume balok, volume bisa ditulis V balok. Apa kolam ya? Itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 3 kali lebarnya 2 kali tingginya 5. Jadi 3 kali 2 6, 6 kali 5 30 meter kubik. Nah, sekarang kita mencari volume dari air yang sudah terisi di kolam tersebut. Jadi volume air. Karena kita sudah mencari baloknya, jadi karena volume air itu juga sama dengan volume balok atau kolam. Nah, tapi volume air ini hanya terisi cuma 1/2 bagian dari balok tersebut. Jadi kita kalikan setengah. Jadi kita kalikan setengah bagian ini, 1/2 dikalikan dengan volume dari kolam tersebut, 30 meter kubik. Ini dibagi menjadi 15. Jadi 1 kali 15 berarti 15 meter kubik. Volume air kan liter. Jadi kita selanjutnya merubahnya ke liter. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Nah, kenapa bisa 1000? Karena liter tadi disebut juga dengan dm kubik. Kita buktikan dm ke meter melalui tangga ukuran m. Nah, tadi kalau ke atas itu dibagi, ke bawah itu dikali. Karena ini pangkatnya 3, berarti satu kali turun berarti 1000. Nah, tadi berawal dari meter ke dm. Itu turun 1, berarti kan dikali 1000. Ini. Nah, jadi tadi kan 15 meter kubik sama dengan 15 dikali 1000. Dengan 15.000 liter. Jadi volume air 15.000 liter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prisma. Nah, untuk yang pertama yaitu ada prisma segitiga. Ciri-ciri bangun prisma segitiga, yang pertama ada memiliki alas dan atap segitiga yang sebangun. Yang kedua, memiliki 5 bidang sisi. Nah, sisi prisma segitiga terdiri dari bangun datar persegi panjang dan segitiga. Yang ketiga, memiliki 3 bidang sisi tegak. Yang keempat, memiliki 9 rusuk. Yang kelima, memiliki 6 titik sudut. Nah, untuk rumus prisma segitiga, yaitu yang pertama ada luas permukaan prisma segitiga, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, karena alasnya itu adalah segitiga, maka memakai rumus luas segitiga. Jadi 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi ditambah keliling alas atau keliling segitiga lalu dikali tinggi prisma. Yang selanjutnya yaitu ada volume prisma segitiga, yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Jadi setengah dikali alas dikali tinggi prisma. Nah, untuk yang kedua yaitu ada prisma segi 4.
Ciri-ciri bangun prisma segi empat, yang pertama, memiliki alas dan atap segi empat yang sebangun. Yang kedua, memiliki 6 bidang sisi. Sisi prisma segi empat terdiri dari bangun datar segi empat yang berupa persegi atau persegi panjang. Yang ketiga, yaitu memiliki 4 bidang sisi tegak. Yang keempat, yaitu memiliki 12 rusuk. Yang kelima, yaitu memiliki 8 titik sudut. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu ada rumus prisma segi empat. Yaitu yang pertama ada luas permukaan prisma segi empat, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, karena segi empat itu alasnya bisa persegi panjang, maka nanti untuk rumus luasnya bisa disesuaikan saja sesuai bangun datarnya. Nah, yang selanjutnya juga ada volume prisma segi empat. Nah, ini juga sama rumusnya, luas alas dikali tinggi prisma. Nah, tetap ya, luas alasnya nanti disesuaikan dengan bangun datarnya. Selanjutnya yaitu ada contoh soal prisma segitiga. Soalnya, sebuah prisma segitiga sama kaki memiliki panjang sisi alas 5 cm, 5 cm, dan 6 cm. Jika tinggi prisma adalah 9 cm, hitunglah luas permukaan dan volume prisma segitiga tersebut. Nah, yang pertama, itu kita harus cari tahu dulu tinggi segitiganya itu berapa. Dengan membagi alasnya, yaitu 6 dibagi 2, sama dengan 3 cm. Lalu gunakan rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Untuk C kuadrat itu ada 5 cm, berarti 5 kuadrat sama dengan tadi. Alasnya tadi kan sudah dibagi 2, makanya dipakailah di sini. Lalu ditambah dengan B kuadrat. Biar memudahkan, B kuadratnya kita pindah ke depan. Jadi B kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, B sama dengan akar 25 dikurangi 9. Lalu B sama dengan akar 16. Nah, akar 16 itu adalah 4. Maka B sama dengan 4 cm. Jadi, tinggi segitiganya berarti 4 cm itu. Lalu luas alasnya berarti setengah dikali 6 dikali 4. Yaitu 12 cm persegi. Lalu kita bisa cari luas permukaannya. Yaitu tadi 2 dikali luas alas, berarti 2 dikali 12. Ditambah keliling alas, dikali tinggi prisma. Keliling alasnya tadi kan 5 ditambah 5 ditambah 6. Nah, untuk tinggi prismanya itu kan 9. Jadi, 24 ditambah 16 dikali 9, itu kan 144. Jadi, 24 ditambah 144, yaitu 168 cm persegi. Nah, untuk volumenya yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Jadi tadi luas alasnya 12 dikali 9 yaitu 108 cm kubik. Nah, untuk contoh soal prisma segi empat, soalnya itu ada hitunglah volume prisma persegi panjang dan luas permukaannya yang panjang lebar dan tingginya masing-masing 8 cm, 6 cm, dan 4 cm. Nah, yang pertama kita cari dulu luas alasnya. Karena tadi persegi panjang, makanya panjang dikali lebar. Panjangnya tadi 8, lebarnya itu 6. 8 dikali 6 sama dengan 48 cm persegi. Lalu kita bisa cari luas permukaannya. Tadi 2 dikali luas alas, berarti 2 dikali 48. Lalu ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Tadi kelilingnya yaitu 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 6. Lalu dikali oleh 4. Lalu hasil perkalian 2 dikali 48 itu adalah 96. Dan tadi 28 atau hasil pertambahan dari keliling tadi dikali 4 yaitu 112. Maka jawabannya yaitu 208 cm persegi. Nah, untuk volumenya yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Tadi kan luas alasnya 48, tingginya itu 4. Maka 48 dikali 4 yaitu 192 cm kubik. Yang selanjutnya ada bangun ruang limas. Limas merupakan bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari alas berbentuk segi banyak, seperti segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Nah, selanjutnya, limas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, limas memiliki satu alas berbentuk segi N. Segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Yang kedua, semua sisi tegak berbentuk segitiga. Yang ketiga, limas memiliki titik puncak yang merupakan titik temu semua sisi tegak. Yang kelima, jumlah sisi pada limas itu bisa kita temukan menggunakan rumus N plus 1. Contohnya 5 segitiga. Jadi 3 plus 1 yaitu 4. Jadi jumlah dari 5 segitiga itu berjumlah 4. Selanjutnya jumlah rusuk bisa ditemukan menggunakan rumus 2N. Contohnya 5 segitiga, jadi
2 dikali 3, 6. Jadi jumlah rusuk dari 5 segitiga ada 6. Begitupun jumlah titik sudut menggunakan rumus n plus 1. Jadi 3 plus 1 sama dengan 4. 5 segitiga mempunyai 4 titik sudut, seperti itu. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 5 segi 4 dan 5 segi 3. Yang pertama, 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki alas yang berbentuk segi 4, sehingga limas ini memiliki 5 sisi, yakni 4 sisi tegak dan 1 alas. Nah, selanjutnya ada rumus mencari volume dari 5 segi 4, yaitu sepertiga kali alas kali tinggi, yang dimana alas 5 segi 4 itu berbentuk persegi, yang mempunyai 4 sisi. Selanjutnya, ada rumus mencari luas permukaan. Nah, untuk mencari rumus luas permukaan 5 segi 4, yaitu luas alas plus luas semua sisi tegak, yang dimana luas alasnya itu panjang kali lebar plus jumlah semua sisi tegak itu berjumlah 4 dikali luas segitiga setengah kali panjang sisi alas kali tinggi segitiga sisi tegak. Selanjutnya contoh soal 5 segi 4. Diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 dan tinggi limas 15 cm. Hitung volumenya. Nah, kita tulis rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali luas alasnya sisi kali sisi dikali tinggi limas. Sepertiga dikali 10 kali 10 kali 15. 100 dikali 5 yaitu 500 cm kubik. Jadi volume dari 5 segi 4 yaitu 500 cm kubik. Soal selanjutnya, diketahui 5 segi 4 memiliki panjang sisi alas 8 cm dan tinggi sisi tegaknya 10 cm. Hitung luas permukaannya. Nah, diketahui sisinya 8 cm, tingginya 10 cm. Nah, ditanya luas permukaannya berapa? Rumus luas permukaan yaitu luas alas plus luas semua sisi tegak, yang dimana luas alasnya itu sisi kali sisi plus 4 dikali luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. 8 kali 8 plus 4 dikali setengah kali 8 kali tingginya 10 cm. Nah, kita jumlahkan 64 plus 160 sama dengan 224 cm persegi. Selanjutnya ada 5 segitiga. 5 segitiga memiliki alas yang berbentuk segitiga. Limas ini memiliki 4 sisi, yaitu 3 sisi tegak dan 1 alas. Rumus untuk mencari volume dari 5 segitiga yaitu sepertiga kali alas kali tinggi, yang dimana alasnya itu berbentuk segitiga. Selanjutnya, rumus mencari luas permukaan, yaitu jumlah semua sisi-sisi segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi plus 3 kali sisi tegak yang berbentuk segitiga juga. Contoh soal mencari volume dari 5 segitiga. Diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk segitiga dengan panjang 14 cm dan tingginya 18 cm. Jika tinggi limas tersebut adalah 21 cm, berapa volumenya? Nah, diketahui sisi alas 14 cm, tinggi limas 21 cm, dan tinggi sisi tegak 18 cm. Ditanya volumenya. Rumus volume yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Oke, sepertiga dikali luas alas segitiga setengah kali 14 dikali tingginya 18. Dan tinggi limas yaitu 21 cm. Jadi volume yang didapat itu 882 cm kubik. Selanjutnya kerucut. Kerucut memiliki satu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung yang menyatu pada satu titik puncak. Selanjutnya kita masuk ke rumus kerucut. Yang pertama kita akan membahas tentang volume. Volume kerucut yaitu 1/3 pi r kuadrat dikali tinggi, di mana r itu adalah jari-jari alas, tinggi itu artinya tinggi kerucut, dan pi bisa ditulis 22/7 atau 3,14. Luas permukaan kerucut adalah pi kali r plus s. S di sini artinya garis pelukis. Cara mencari garis pelukis yaitu akar kuadrat r kemudian luas permukaan kerucut. Cara mencari luas permukaan kerucut adalah dengan cara pi kali r kali
R ditambah S. S di sini artinya garis pelukis. Cara mencari rumus garis pelukis adalah S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Yang dimana keterangannya itu adalah Pi bisa 22/7 atau 3,14 dan R itu jari-jari alas, kemudian S artinya garis pelukis. Lanjut, kita memasuki contoh soal yang pertama. Kerucut memiliki jari-jari alas 4 cm dan tinggi 6 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Jadi diketahui R-nya itu 4 cm dan tinggi 6 cm. Dan kita menggunakan Pi-nya yaitu 3,14. Yang ditanyakan, hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Kita jawab ya teman-teman. Jadi rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Volume 1/3 dikali Pi-nya kita menggunakan 3,14 dikali 6 kuadrat dikali 10. Jadi 1/3 dikali 3,14 dikali 36 dikali 10. Jadinya volume sama dengan 1/3 dikali 1130,4 dibagi 3, jadi totalnya hasilnya 376,8 cm kubik. Selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu sebuah kerucut memiliki jari-jari 5 cm dan tinggi 12 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Jadi diketahui R-nya 5 cm dan tinggi 12 cm. Dan kita menggunakan Pi 3,14. Yang ditanyakan yaitu hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Kita jawab. Jadi pertama-tama kita harus mencari garis pelukisnya dulu. Rumus dari garis pelukis yaitu S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. S sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Hasilnya 169. Dan akar dari 169 adalah 13. Kemudian kita masukkan ke rumus. Jadi luas permukaan tadi rumusnya Pi dikali R ditambah S. Luas permukaan sama dengan Pi-nya 3,14 dikali 5 dikali 5 ditambah 13. Jadi luas permukaan kerucut sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 18 sama dengan 282,6 cm persegi. Materi yang selanjutnya yakni bangun ruang tabung. Bangun ruang tabung terdiri dari 2 bangun, yakni lingkaran dan persegi panjang. Coba kita perhatikan gambar di samping untuk mengetahui ciri-ciri dari bangun ruang tabung. Bangun ruang tabung memiliki 2 sisi lingkaran yang sama besar sebagai alas dan tutup. Bangun ruang tabung juga memiliki 1 sisi lengkung yang menghubungkan alas dan tutup. Sisi lengkung ini berbentuk persegi panjang. Yang kedua, bangun ruang tabung memiliki 2 rusuk, yakni lingkaran atas sebagai tutup dan lingkaran bawah sebagai alas. Yang ketiga, bangun ruang tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri bangun ruang tabung. Kemudian kita akan membahas volume tabung. Rumus volume tabung adalah V sama dengan luas alas kali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka luas alas adalah luas lingkaran. Sehingga rumus volume tabung menjadi V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Kemudian kita akan membahas luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung adalah LP sama dengan L tutup tambah LS tambah L alas. LP adalah luas permukaan, L tutup adalah luas tutup, LS adalah luas selimut, dan L alas adalah luas alas, yang mana L tutup dan L alas adalah luas lingkaran. Rumus mencari luas selimut adalah LS sama dengan 2 kali Pi kali R kali T.
Sehingga didapatkan rumus luas permukaan tabung menjadi LP sama dengan 2 kali Pi kali R kuadrat ditambah 2 kali Pi kali R kali T. Sehingga luas permukaan tabung menjadi LP sama dengan 2 kali Pi kali R buka kurung R tambah T. Nah, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal. Suatu tabung berdiameter 28 cm dan tingginya 20 cm. Tentukan A. Luas selimut tabung, B. Luas permukaan tabung, C. Volume tabung. Yuk kita jawab bersama-sama. Diketahui D sama dengan 28. D adalah diameter tabung. R sama dengan 14. Rumusnya yakni D dibagi 2. Berarti 28 dibagi 2 sama dengan 14. T sama dengan 20. Ditanya, berapakah A. Luas selimut tabung, B. Luas permukaan tabung, C. Volume tabung. Kemudian kita jawab. Dimulai dari yang A. Berapakah luas selimut tabung? Kemudian kita tuliskan rumusnya. LS sama dengan 2 kali Pi kali R kali T. LS sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali 20. Agar kita mudah dalam mengerjakannya, kita dapat menyederhanakan antara 14 dengan 7. 14 dibagi 7 adalah 2. Berarti LS sama dengan 1760 cm persegi. Kemudian yang B, tentukan luas permukaan tabung. Kita tuliskan dulu rumusnya. LP sama dengan 2 dikali Pi kali R kuadrat ditambah 2 dikali Pi kali R kali T. LP sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 ditambah yang selimut tadi, 1760. Jadi LP sama dengan 1232 ditambah 1760. LP sama dengan 2992 cm persegi. Kemudian yang C. Tentukan volume tabung. Kita tuliskan lagi ya rumusnya. V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. V sama dengan 22/7 kali 14 kali 14 kali 20. V sama dengan 12.320 cm3. Oke teman-teman sekalian, sekarang masuk ke materi terakhir dari bangun ruang, yaitu adalah bangun ruang bola. Nah, di sini siapa sih yang nggak kenal dengan bangun ruang bola? Jadi bangun ruang bola itu merupakan salah satu bangun ruang yang sangat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Ya, seperti bola voli, bola basket, hingga makanan yang bentuknya bola pun juga ada ya, yaitu bakso ya teman-teman. Nah, di sini bola itu merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki satu sisi lengkung yang tidak memiliki rusuk maupun titik sudut ya teman-teman. Jadi bola itu merupakan bangun ruang yang sangat unik yang itu tidak memiliki rusuk maupun titik sudut ya teman-teman. Nah, berikut adalah rumus untuk mencari volume maupun luas permukaan suatu bangun ruang bola. Untuk volumenya ya, yaitu ada dilambangkan V sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3 atau jari-jari kubik. Lalu untuk luas permukaannya yaitu ada 4 kali Pi kali R atau jari-jari pangkat 2 atau kuadrat. Oke teman-teman, di sini kita ada latihan soal sederhana ya. Jadi di sini semisal kita punya bola basket dengan diameter 20 cm. Nah, berapakah luas permukaannya? Ya. Di sini dengan diameter 20 cm, maka jari-jarinya adalah 10 cm ya teman-teman. Tulis 10 cm. Ya, karena jari-jari merupakan titik tengah dari diameter ya teman-teman. Jadi dibagi 2 dari diameter tersebut. Nah, untuk rumusnya ya, dari luas permukaan yaitu kita tulis lambang dulu ya. Nah, L luas permukaan yaitu 4 dikali Pi
dikali lagi jari-jari atau R kuadrat. Nah, seperti ini teman-teman, dapat dipahami nggih? Nah, lanjut di bawahnya yaitu adalah 4. Nah, untuk pi-nya kita menggunakan 3,14 ya teman-teman. Jari-jarinya 10 pangkat 2 atau kuadrat. Kemudian kita bawakan lagi. Nah, 4 kita samakan dulu 3,14. Nah, lalu karena 10 kuadrat kita sederhanakan atau kita gabungkan jadi 10 kali 10. Nah, 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, lalu di bawahnya, nah, 4 dikali, nah, 3,14 dikali 100 ya, kita kurungkan dulu. Maka dengan 02 di belakang, maka kita mundurkan komanya satu persatu ya, karena 2 kita mundurkan komanya 2. Jadi dengan 3,14 dikali 100, maka dapatkan hasil 314. Nah, 314 dikalikan 4, nah, sama dengan hasilnya adalah 1256. Nah, jangan lupa ya, kita berikan tanda ukur ya. Untuk luas permukaan kita tulis ya kuadrat. Jadi luas permukaan suatu bola basket tersebut dengan diameter 20 cm adalah 1256 cm kuadrat. Oke, soal yang berikutnya yaitu tentang volume. Nah, di sini ada sebuah semangka dengan diameter ya 42 cm. Maka jari-jarinya adalah 21 ya. 21 cm ya, teman-teman. Oke. Nah, karena jari-jarinya 21, maka kita tentukan volume dari semangka ini ya, yang berdiameter 42 cm. Nah, rumus volume bola yaitu adalah 4/3 dikali pi, nah, kemudian dikali R pangkat 3 kan ya, jadinya kubik bukan kuadrat lagi ya teman-teman. Oke, kita bentukkan ke angkanya 4/3 dikali, nah, karena 21 merupakan kelipatan 7, maka pi-nya adalah 22/7. Kemudian kita teruskan saja, jadinya 21 dikali 21 dikali 21. Oke, berikutnya kita sederhanakan. Nah, karena 21 merupakan kelipatan 7, maka kita coret-coret ya teman-teman. Jadinya 7 dikurang 7 sama dengan 1 atau habis. Nah, kemudian 21 bagi 7 adalah sama dengan 3. Nah, kita lihat dulu teman-teman secara teliti, angka 3 ketemu 3. Jadi kita coret ya teman-teman. Karena ini 3, kita coret, kita sederhanakan saja ya teman-teman, agar lebih mudah dalam menghitungnya. Nah, maka jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya adalah 4 dikali 22 dikali 1, maaf, dikali 1 dikali 21 dikali 21. Oke, maka kita sederhanakan saja, kita kurungkan saja per kelompok-kelompok, bagian depan dan bagian belakang. Karena 1 dikali dengan benda angka manapun hasilnya tetap sama, maka kita coret saja teman-teman, tetap dianggap nggak ada aja. Nah, 21 kali 21. Kita taruh bawah sini, 4 kali 22 sama dengan 88. Kemudian dikalikan 21 kali 21 adalah 441 ya teman-teman. Nah, hasil dari 88 dikali 441 adalah 38.808 cm. Nah, ingat karena volume kita tulisnya adalah pangkat 3 atau kubik ya teman-teman. Jadi volume dari semangka yang berdiameter 42 cm itu adalah 38.808 cm kubik ya teman-teman. Oke. Sekian presentasi
presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.